Ini adalah rekan kita dari RBTV, Bang. RBTV. Ya. Mas, tadi kan Mas melihat bedah rumah dari Pak Kapolda, ya kan? Pak Kapolda melihat bedah rumah ini dari media sosial. Tentunya peran dari media ini sehingga Pak Kapolda bisa melihat. Bagaimana menurut Mas itu? Ya, ini sebuah terobosan bagus sih, Bang. Kalau seandainya memang ada perhatian dari pejabat terutama pemangku kebijakan. Iya, tapi kan tidak terlepas dari media sosial dan rekan-rekan kita wartawan. Pak Kapolda kan lihat dari media kemudian memerintahkan Pak Kapolres. Itulah saya yang pertama kali memberitakan ya, Bang. Iya, dari Mas kan yang memberitakan, makanya Mas saya tanya. Mas kok bisa mendapat berita dari anak yang sakit cacingan sampai tetangganya tidak tahu, kemudian dibawa ke rumah sakit dan begitu dicek Pak Kapolres rumahnya ternyata tidak layak. Bagaimana Mas cara mendapat informasi sering itu? belusukan tadi, Bang. Oh, sering belusukan. Oke, sering belusukan ya, sering itu. belusukan ke desa-desa terpencil gitu, Bang. Oke. Mas setelah berita Mas viral kemudian didengar oleh pemangku kebijakan, kebahagiaan Mas seperti apa, Mas? Ya, ada kepuasan tersendiri lah bagi saya. Intinya misi berhasil, Bang. Nah, karena tujuan saya salah satunya untuk memperhatikan rakyat kita gitu, Bang. Oh, gitu. Oke, terima kasih banyak, Mas. Saya selalu. Siap. Salam. Ya, makasih, Bang. Rumah yang akan kita bangun ini tentunya diperuntukkan bagi keluarga kecil seorang anak yang saat ini masih berjuang melawan penyakit cacing. Program bedah rumah yang dilaksanakan Polda Bengkulu ini bukan hanya sekedar membangun dinding atau atap, tetapi juga membangun harapan. Tentunya harapan bagi keluarga yang membutuhkan, harapan bagi masyarakat sekitar, dan harapan bahwa kita semua bisa kuat jika kita berkoordinasi dan saling bergandengan tangan. Rumah yang akan kita bangun ini tentunya diperuntukkan bagi keluarga kecil, dari keluarga seorang anak yang saat ini masih berjuang melawan penyakit cacing dengan kondisi kesehatan yang alhamdulillah tadi kebetulan kami juga sebelum berangkat kemari kami masih sempatkan untuk melihat yang ada di sana. Kata dokter insya Allah 2 atau 3 hari kalau memang tidak ada gejala-gejala lagi sudah bisa kembali. Tentu kita lihat tadi atau disampaikan oleh Pak Bupati bahwa kondisi rumahnya memang sangat sederhana dan jelas tidak memadai untuk mendukung pemulihan kesehatan. Karena itu melalui program ini kita ingin menghadirkan hunian yang lebih layak lagi, lebih sehat, lebih nyaman agar adik-adik kita bisa lebih pulih dan tumbuh dengan lebih baik lagi. Mas ganteng. Aduh, ini dari Jakarta ya? Aduh, Mas. Tadi kan sempat melihat rumah dari Pak Prengki dan Pak Maliki. Bagaimana Mas ini melihat kondisi rumah yang dibedah tadi, Pak Kapolda? Sebenarnya kalau dilihat lumayan prihatin karena memang kurang layak lah. Dengan ukuran 3x5, kebersihannya juga kurang. Jadi ya kalau untuk tinggal di sana mungkin kurang layak, jadi kurang bersih, kurang sehat, jadi ya. Nah, Mas, ini dengan tadi Mas melihat ada program dari Pak Kapolda bedah rumah dan bakti sosial, menurut pendapat dan pandangan Mas bagaimana program ini? Menurut saya itu programnya sudah baik sih, karena ya salah satu memanusiakan manusia itu. Memanusiakan manusia. Kenapa harus memanusiakan manusia itu, Mas? Karena apa ya? Memanusiakan manusia itu jadi hati kita lebih enak gitu. Jadi justru yang senang itu malah kita, bukan mereka aja. Senang malah kita yang ngasih itu loh. Oh, luar biasa sekali. Jadi terkadang kita itu memberi dibandingkan dengan orang yang diberi itu lebih bahagia dengan memberi. Betul. Luar biasa. Mas siapa namanya nih? Mas Dika saya panggilannya. Mas Dika. Mas Dika dari mana? Ya. Dari mana saja? Dari mana saja yang penting datang ke sini karena melihat media sosial yang viral tentang anak yang sampai penyakit cacingan itu. Cukup. Terima kasih Mas Dika. Siap. Sehat selalu. Terima kasih.